Ini adalah tema atau ya sub-sub judul yang akan kita sampaikan. Ya sedikit motivasi mengapa materi ini bisa bisa saya hasilkan. Yang kedua ada angka tahun. Yang ketiga ada penyandian-penyandian. 3 sampai 9 adalah penyandian-penyandiannya. Jadi antara angka tahun dengan penyandian angka tahun kita bedakan. Angka tahun berarti kita hanya menuliskan tahun seperti yang biasa kita tuliskan. Kalau 2025 ya dengan angka 2, angka 0, angka 2, dan angka 5. Nah, kalau penyandian nanti ada prinsip yang berbeda. Jadi ada 5 jenis penyandian. Pertama dengan angka atau aksara angka. Yang kedua dengan noktah atau dengan titik atau dengan dot seperti itu. Yang ketiga dengan numerical word atau kata-kata yang punya nilai bilangan. Keempat dengan pahatan, nanti kita namakan sebagai sengkala memet. Dan yang kelima adalah kombinasi noktah dengan aksara angka. Nah, yang terbaru dari kelima ini adalah yang terakhir, yaitu kombinasi noktah dan aksara angka. Bisa diceritakan bahwa ahli-ahli sejarah itu kesulitan untuk memecahkan penyandian yang terakhir yang nanti kita namakan sebagai Sengkala Dihiyang. Tetapi pada tahun 2002 atau 2021 itu sudah bisa dipecahkan bagaimana cara membacanya. Jadi ini yang terbaru adalah yang ini. Mungkin kalau sekilas eh, sebenarnya ini bukan kajian dari bidang matematika atau etnomatematika, tetapi kalau kita masuk dalam bidang-bidang lain, ternyata ya di bidang sejarah katakanlah juga ada aspek-aspek matematikanya. Ini kurang lebih motivasinya, bahwa ketika kita, tentu saja kalau misalkan kita akan menulis artikel ilmiah, motivasinya saya kira bukan ini, tapi ini adalah motivasi kenapa kemudian meneliti aksara angka, meneliti angka, dan meneliti skala lamba itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah, di pelajaran sejarah kita pernah disampaikan oleh guru-guru kita bahwa Mataram kuno atau Mataram Hindu itu didirikan oleh Rakesh Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Nah, tentunya saat itu kita tidak diberitahu bentuk angkanya seperti apa. Untuk menuliskan angka 732, apakah menggunakan angka yang sekarang ini kita gunakan atau seperti apa. Kemudian apakah pada waktu itu sudah digunakan kalender Masehi atau kalender yang lainnya. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang tidak, saya kira waktu kita belajar di sekolah tidak pernah diungkapkan. Yang penting pokoknya Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi berdasarkan dokumen pada prasasti Canggal seperti itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa memotivasi kita untuk menggali lebih jauh tentang aksara angka, tentang angka tahun, dan tentang penyandian angka tahun. Ada 6 pertanyaan yang saya sampaikan, tapi saya kira tidak semuanya kita bahas ya. Nah, ini juga ada 2 pertanyaan tentang terkait sejarah. Yang pertama bahwa dari manakah kita tahu Kedatuan Sriwijaya itu telah ada pada tahun 682 Masehi. Kemudian juga dari mana atau medianya apa atau sumber informasinya apa, sehingga kita bisa tahu bahwa Mataram kuno itu telah ada pada tahun 732 Masehi. Nah, 2 pertanyaan ini itu jawabannya sama, bahwa informasi itu bisa kita peroleh dari prasasti. Nah, kebetulan prasastinya dibuat pada media yang sama, yaitu batu. Dan kita kenal prasasti yang dibuat dari batu, kita namakan sebagai upala prasasti. Kemudian kalau prasasti yang kita buat dari logam, akan kita namakan sebagai tamra prasasti. Mungkin juga ada prasasti-prasasti lain selain dari batu dan logam, tapi umumnya di 2 itu. Yang paling sering kita temukan adalah dari batu, yaitu yang dinamakan sebagai upala prasasti. Nah, ternyata bahwa adanya kerajaan Sriwijaya, adanya kerajaan Mataram kuno itu kita ketahui dari upala prasasti. Dari prasasti Kedukan Bukit kita tahu ada kerajaan Sriwijaya, dan dari prasasti Canggal kita tahu ada kerajaan Mataram kuno. Ini lebih dulu Sriwijaya 50 tahun dibanding kerajaan Mataram kuno. Sriwijaya ada di sekitaran Sumatera.
Mataram kuno Oh iya, ada di nantilah kita minta Jawa. alamat ibunya ya. Itu. Nah, jadi Oh iya. ada jeda waktu sekitar 50 tahun. Jadi kalau pada saat itu kedua-duanya memberikan informasinya dalam bentuk prasasti yang dibuat dari batu, saya kira cukup mungkin dan nanti akan kita lihat apakah bahasanya sama, apakah aksaranya sama antara kedua kerajaan ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah informasi yang sampai kepada kita adalah pada tahun 682 dan tahun 732 pada kalender Masehi. Apakah yang dipahatkan angka tersebut? Ternyata bukan. Pada prasasti Kedudukan Bukit yang dipahatkan bukan angka 682 tapi 604. Dan kemudian pada prasasti Canggal itu yang dipahatkan bukan berupa angka tetapi berupa rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat. Jadi 682 itu berasal dari angka 604 pada kalender Saka. Kalau kita konversi ke kalender Masehi ditambahkan 78 menjadi 682 seperti itu. Jadi yang tertulis yang terpahat pada prasastinya bukan angka 682 tapi 604. Ini menunjukkan juga bahwa kita sudah punya angka 0 pada tahun 682 Masehi. Sementara untuk prasasti Canggal yang dipahatkan bukan berupa angka tetapi berupa kalimat ceruti indria rasa. Nah, inilah yang kita namakan sebagai penyandian angka tahun. Karena angka tahunnya tidak langsung muncul tetapi harus kita olah dulu dari kata ceruti indria rasa. Tetapi kalau untuk Sriwijaya pada prasasti Kedudukan Bukit yang tertulis adalah benar-benar berupa angka yaitu angka 604 atau 604. Namun angkanya bukan angka Hindu-Buddha seperti ini, tapi nanti angkanya adalah angka Palawa akhir. Nah, dari ceruti indria rasa yang kita namakan sebagai penyandian angka tahun, nanti kata ceruti itu punya nilai bilangan yaitu 4. Kata indria berarti indra punya watak bilangan 5 dan kata rasa punya watak bilangan 6. Sehingga ini menunjukkan angka tahun 654. Pembacaannya dari sebelah kanan, rasa ini adalah 6, indria adalah 5, ceruti adalah 4. Jadi muncul angka 654 pada kalender Saka. Kalau ditambahkan dengan 78 menjadi 732 pada kalender Masehi. Jadi ternyata kita tahu ada kerajaan Sriwijaya pada tahun 682 dan ada kerajaan Mataram kuno pada tahun 732 itu dari dua hal ini, dari angka tahun dan dari penyandian angka tahun. Nah, itu yang maka kemudian dengan adanya penyandian angka tahun kita tertarik untuk menelisik lebih jauh jenis-jenis atau ragam penyandian angka tahun yang lainnya. Nah, saya kira itu. Dan ternyata bahwa ceruti indria rasa ini sejauh ini merupakan sengkala, ini nanti kita namakan sebagai sengkala lambah, yaitu sengkala yang berupa kalimat gabungan dari beberapa kata yang membentuk sebuah kalimat dan bisa menghasilkan angka tahun. Ini kita namakan skala lambah. Ceruti indera rasa ini ternyata merupakan skala lambah yang tertua sampai hari ini yang kita temukan. Mungkin nanti ada informasi-informasi lain atau penemuan lain yang mendahului ceruti indera rasa. Nah, ini digunakan pada tahun 732 Masehi. Sekarang sudah tahun 2025 Masehi. Ternyata skala lambah itu sampai hari ini masih kita gunakan. Contohnya ada pada logo UNS, Universitas 11 Maret Solo atau Surakarta. Dan kemudian kalau untuk yang berasal dari wilayah Jawa Barat ada majalah Mangle, ini berbahasa Sunda. Ternyata di majalah tersebut juga memahatkan atau menuliskan yang namanya skala lambah. Saya kira ini contohnya. Ini adalah logo UNS. Nah, di situ tertulis kata-kata mangesti luhur ambangun nagoro. Saya kira tidak semua sivitas akademika UNS menyadari bahwa ini adalah sebuah skala lambah yang menunjukkan tahun berdirinya UNS. Jadi sampai hari ini ternyata skala lambah masih kita gunakan. Ini contohnya pada logo UNS.
Mangesti Luhur Ambangunagara. Mangesti itu punya nilai bilangan 8, Luhur punya nilai 0, Ambangun punya nilai bilangan 9, Nagara punya nilai bilangan 1. Sehingga muncul angka 1908. Ini pada kalender Jawa. Nah, kalau diubah menjadi Masehi menjadi 1976. Jadi saya kira UNS itu berdiri pada tahun 1976 Masehi. Dapat ditemukan pada Mangesti Luhur Ambangunagara. Ini menunjukkan bahwa ternyata ada perkembangan kalender pada masa Mataram Hindu dan pada masa Sriwijaya. Kalender yang digunakan adalah kalender Saka. Kemudian pada masa-masa sekarang kita menggunakan kalender Jawa. Dan Saka dan Jawa itu keduanya bisa diubah menjadi kalender Masehi. Contoh berikutnya ada di majalah Mangle. Majalah Mangle ini saya kira sampai hari ini masih terbit. Kemudian pertama kali didirikan atau dibuat pada tahun 1957. Dari mana kita tahu angka ini? Nah ini paling atas, ini cukup kecil. Nah ini kalau kita baca akan muncul Sukaning Indria Gapuraning Rahayu. Saya kira juga tidak semua pembaca Mangle menyadari bahwa ini adalah sebuah sengkala lamba yang menunjukkan tahun terbit pertama kalinya majalah Mangle. Dan ini pembuatnya ini menggunakan kalender Masehi. Jadi kita tidak perlu konversi ke kalender Masehi karena sudah dibuat dalam kalender Masehi. Sukaning itu 7, Indria adalah 5, Gapuraning adalah 9, Rahayu 1. Sehingga muncul angka tahun 1957. Saya kira di sekitar kita cukup banyak peristiwa-peristiwa yang ditandai yang pelaksanaannya atau kehadirannya ditandai dengan menggunakan skala lamba seperti ini. Ini adalah dua contoh bahwa skala lamba yang digunakan pada masa Mataram kuno sampai hari ini itu masih kita pertahankan penggunaannya. Ya misalkan pembangunan waduk itu saya kira juga ditandai dengan penggunaan skala lamba dan sebagainya. Contoh-contoh yang lain bisa kita temukan pada beberapa buku-buku yang sudah agak lama seperti itu. Jadi ini hanya membuktikan bahwa skala lamba sampai hari ini atau penyandian angka tahun dalam bentuk skala lamba itu masih kita gunakan. Kalau kita hitung dari 732 sampai 2025 itu mungkin sudah 14 abad barangkali, tapi masih kita pertahankan penggunaannya sampai hari ini. Nah ini kalau kita mencoba menganalisis kata-kata Mangesti Luhur Ambangunagara, pertama pada logonya tidak ada angkanya sehingga kita tidak bisa tahu langsung tahun berapa UNS didirikan. Yang kedua tidak dijelaskan adanya kalendernya, apakah kalendernya Saka, apakah Hijriah, apakah Jawa, apakah Masehi. Kemudian untuk membuat skala lambanya itu Mangesti Luhur Ambangunagara ini kita gunakan bahasa Jawa Baru. Nah kemudian diinformasikan bahwa kalender yang digunakan adalah kalender Jawa. Kemudian kalau kita terjemahkan Mangesti Luhur Ambangunagara kurang lebih adalah tekad mulia untuk membangun negara. Tetapi tekad mulia untuk membangun negara ini bukan sebuah skala lamba. Yang merupakan skala lamba adalah yang Mangesti Luhur Ambangunagara. Nah, dari mana kita tahu bahwa informasi bahwa Mangesti Luhur Ambangunagara ini adalah sebuah penyandian angka tahun, itu informasinya diberikan oleh UNS-nya sendiri. Saya kira kita bisa membuka dokumen-dokumen UNS, di situ dijelaskan bahwa ini adalah skala lamba menyatakan tahun 1908 pada kalender Jawa yang dikonversi ke Masehi menjadi 1976. Itu mungkin seperti itu. Nah, saya di sini menampilkan beberapa skala lamba lainnya. Ada Cruti Indria Rasa, ini adalah berdirinya kerajaan Mataram kuno. Kemudian Sirna Ilang Kertaning Bumi, ini biasanya diasosiasikan dengan runtuhnya Majapahit. Ini Koyo Wulan Putri Iku, ini diasosiasikan dengan seorang putri yang makamnya ada di Trowulan.
Kemudian Dwinagara Narasawani dan Dwinagara Tunggal ini adalah sengkala lamba yang kita temukan pada sengkala Memer di Keraton Yogyakarta. Nah, untuk tahu berapakah angka tahun yang dinyatakan oleh kelima sengkala lamba ini, kita perlu tahu Astaguru. Astaguru telah dibahas dalam bukunya Pratakesawa, dan kemudian ternyata Data Dancing, ini orang India, juga pada tahun 35 juga telah membahas mengenai informasi yang kurang lebih sama dengan Astaguru. Jadi masing-masing kata ini itu punya makna bilangan. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan penyandian, maka ada satu prinsip lagi, yaitu angkanam pamatokate. Artinya angka tahunnya itu dibaca dari arah kanan. Yang kalau kita kan hari ini membacanya dari arah kiri 1980. Nah, ini penulisannya dan membacanya kalau menggunakan angkanam pamatokate adalah dari arah kanan ke kiri, sehingga kita namakan sebagai penyandian. Jadi kalau angka tahun tidak menggunakan prinsip angkanam pamatokate, kalau penyandian kita menggunakan prinsip angkanam pamatokate. Itu saya kira yang membedakan antara angka tahun dan penyandian angka tahun. Nah, kita kembali lagi ke logo UNS. Di situ tertulis Mangesti Luhur Amangkunagara. Ini adalah bahasa Jawa Baru dan merupakan sengkala lamba untuk tahun 1908 Jawa. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih menjadi niat mulia membangun negara. Tetapi niat mulia membangun negara ini bukan sebuah sengkala lamba. Artinya bahwa sengkala lamba itu tidak dapat dituliskan dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, akan seperti ini kurang lebihnya. Ini pun bukan sengkala lamba. Karena sengkala lamba tidak pernah ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau kita terjemahkan dalam bahasa Sunda, kurang lebih seperti ini. Ini juga tidak bisa disebut sebagai sengkala lamba, karena kalau ini adalah sengkala lamba, bisa jadi angka tahunnya berbeda. Jadi ya sengkala lamba itu tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, tetapi dipertahankan penggunaannya pada bahasa-bahasa yang digunakan untuk membuatnya. Meskipun kita tahu nanti juga bahwa bahasa Sunda juga digunakan untuk sengkala lamba, ya, contohnya tadi pada majalah Mangle. Tetapi kalau ini, meskipun ini bahasa Sunda, belum tentu ini menyatakan sengkala lambanya. Jadi sekali lagi bahwa sengkala lamba itu harus kita pertahankan bahasanya pada bahasa yang digunakan untuk membuatnya. Jadi tidak bisa, boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, tetapi hasil penerjemahannya tidak menyatakan sengkala lamba. Itu yang mungkin perlu kita perhatikan. Nah, kalau ini adalah contoh angka tahun. Jadi angka tahun akan dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Ini adalah contoh yang saya peroleh di Candi Sukuh. Ini mudah-mudahan cukup jelas. Ini menyatakan tahun 1363 pada kalender Saka. Jadi kalau ini adalah contoh angka tahun, karena ditulisnya dan dibacanya dari arah kiri, tidak menggunakan prinsip angkanam pamatokate. Jadi angka tahun pertama bisa dinyatakan dengan angka, ini contohnya. Yang ini juga contoh penggunaan dengan angka 1367, ini pada kalender Saka. Ini juga contoh angka tahun yang dituliskan dengan aksara angka Buddha atau gunung, menyatakan tahun 1478. Tidak cukup jelas yang ketiga, tapi kalau ini adalah cukup jelas 1267 seperti itu. Ini saya hanya mengutip, hanya untuk memberikan bukti-bukti bahwa ya saya sendiri tidak terlalu hafal dengan angka-angkanya ya, karena setiap masa itu bentuk angkanya cukup berubah. Tapi ini hanya contoh bahwa angka tahun dapat dituliskan dengan angka atau aksara angka. Ini contoh penulisan angka tahun dengan aksara angka ada pada Prasasti Pakubuwana 10. Ini belum terlalu lama, pada tahun 1938 dibuatnya. Jadi sampai hari ini pun kita masih mempertahankan penggunaan angka tahun dalam penggunaan aksara angka Jawa Baru. Contohnya ini. Di sini cukup banyak tertulis angka tahun, ada 1869, ada 1938, juga ada angka-angka yang lain yang menyatakan jam. Ini jam 12 siang, ini jam tanggal 26 September, dan sebagainya. Kemudian contoh yang lain adalah
Nah, ini adalah angka tahun yang dinyatakan dengan lafal bilangan. Jadi ada tiga cara yang sudah saya peroleh untuk menuliskan angka tahun. Pertama dengan angka, yang kedua dengan aksara angka, dan yang ketiga dengan lafal bilangan. Contoh untuk penulisan angka tahun dengan menggunakan lafal bilangan adalah pada batu bersurat Terengganu yang ada di Malaysia. Ini bahasanya dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Jadi kalau misalkan orang yang yang membuat prasasti ini hidup sekarang, saya kira mereka masih bisa berkomunikasi kita dengan lancar karena bahasanya kurang lebih masih sama. Nah, ini ada di prasastinya ini yang terbuat dari batu itu ada 4 sisi, tapi yang kita amati cukup sisi A, di mana pada sisi A ini terdapat angka tahun yang dinyatakan dengan lafal bilangan. Ini kurang lebih adalah terjemahannya dari penulisan dengan kalau kalau mungkin kalau di Malaysia ini adalah disebutnya sebagai aksara Jawi kalau tidak salah. Aksara Arab kita menyebutnya, tapi kalau di Malaysia namanya aksara Jawi. Ini adalah eh, kalau kita ubah menjadi bahasa sekarang, memang bahasanya masih bahasa Melayu Melayu klasik. Kalau kita tuliskan dengan aksara Latin. Nah, di yang bagian ke-11 itu tertulis Baginda Rasulullah telah lalu 702 dan seterusnya. Ada bagian yang hilang. Nah, ini menyatakan bahwa prasasti ini dibuat pada tahun 702 sekian setelah wafatnya Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh penulisan angka tahun dengan menggunakan lafal bilangan. Nah, angka tahunnya berapa? Karena ini ada bagian yang hilang, maka kemudian banyak banyak eh, tebakan-tebakan atau banyak prediksi untuk menyatakan angka tahunnya. Nah, misalkan seperti ini, ada yang menyatakan 702 Hijriah, ada yang menyatakan 720 sampai 729 Hijriah, ada juga yang 780 sampai 789 Hijriah. Tetapi kemudian di situ ada kata syaratan, syaratan ini adalah tahun syaratan, tahun kepiting, maka kemudian pilihannya tinggal dua, yaitu 1326 Masehi atau 1386 Masehi. Nah, ini nanti bisa kita konfirmasi saya kira, tapi ini hanya memberikan contoh bahwa batu bersurat Terengganu adalah contoh prasasti yang menyatakan angka tahun dengan menggunakan lafal bilangan. Itu tentang angka tahun. Jadi pertama, sekali lagi angka tahun dapat dinyatakan dengan angka, dengan aksara angka, dan yang ketiga dengan lafal bilangan. Nah, kemudian kita membahas penyandian angka tahun. Di sini kita gunakan prinsip angkanam Famatoghate. Kalau hanya angka tahun, kita tidak menggunakan prinsip ini. Prinsip ini menyatakan bahwa cara menuliskan tahun atau cara membaca tahun itu dari arah sebelah kanan. Itu saja. Ini contohnya. Kalau tahun 654. Nah, kalau ini angka tahun, maka kita tuliskan 654 dengan angka Hindu-Arab. Ini adalah menuliskan angka tahun 654 dengan angka Arab. Kemudian yang ketiga adalah cara menuliskan angka tahun dengan menggunakan aksara angka Jawa Baru. Nah, yang keempat adalah dengan menggunakan lafal bilangan Jawa Baru. Ini akan kita baca 654. Jadi ini cara menyatakan angka tahun. Kemudian kalau penyandian, di sini kita gunakan prinsip angkanam Famatoghate. Contohnya adalah Ceruti Indriya Rasa. Ini sudah kita sampaikan tadi. Ini menyatakan angka 654. Cuman yang 6-nya adalah yang rasanya, 5-nya indriya, 4-nya adalah ceruti. Ini tidak dibaca 456, tapi dibaca 654 karena ini adalah penyandian angka tahun yang dibuat dengan menggunakan prinsip angkanam Famatoghate. Jadi itu bedanya antara angka tahun dengan penyandian angka tahun. Yaitu kalau angka tahun tidak menggunakan prinsip angkanam Famatoghate, kalau penyandian angka tahun menggunakan prinsip angkanam Famatoghate. Kemudian kalau angka tahun itu dapat dituliskan dengan angka, dengan aksara angka, dan dengan lafal bilangan. Sementara kalau penyandian nanti kita punya 5 jenis penyandian. Nah, ini kalau di India, di Kamboja, di Vietnam namanya Buddha Samkaya. Kalau di Eropa namanya kronogram. Kalau di kita namakan sebagai sengkala atau sengkalan atau candra sengkalan. Bedanya kalau di India, Buddha Samkaya juga tidak hanya digunakan untuk penyandian angka tahun, tapi juga untuk penulisan angka-angka astronomis yang sangat besar.
Kalau di kita sejauh yang saya tahu hanya untuk angka tahun saja, tidak pernah digunakan untuk atau buktinya belum ada untuk penulisan angka-angka astronomis. Ini terjadi di India. Nah, ini adalah beberapa pakar yang sudah mendalami tentang skala lamba. Ada Data Dancing, ini menulis History of Hindu Mathematics. Kemudian ada Kim Flocker, ini menulis matematika di India. Dia juga Kim Flocker juga membahas mengenai skala lamba yang dinamakan sebagai concrete number dan sebagainya. Kalau yang Jan Gonda, Sirkar, Pratakesawa ini dan Acarya ini tidak terlalu matematis, tapi yang membahas skala lamba atau kronogram atau buta samkhaya dari sisi matematiknya adalah Data Dancing pada tahun 35 dan Kim Plocker pada tahun 2009. Jadi kalau kita buka buku Kim Plocker, maka kita akan menemukan pembahasan mengenai skala lamba ini. Nah, ini saya kira yang kemarin saya sampaikan, bahwa kemarin bilangan, kemudian kita masuk lambang bilangan dari abad 4 sampai sekarang, dan kita sekarang masuk ke angka tahun, di mana angka tahun dapat dinyatakan dengan sandi angka tahun, bentuknya bisa skala lamba, skala memet, melok, koci, mili, dan diang. Nah, munculnya skala melok, koci, mili, dan diang ini karena kita menemukan manuskrip dari Merbabu Merapi. Ini adalah Merbabu Merapi. Di pegunungan Merbabu Merapi kita temukan manuskrip-manuskrip, dan manuskripnya itu sangat kaya dengan adanya skala melok, skala koci, skala milir, dan skala diang. Skala milir ini sama dengan skala lamba sebenarnya. Jadi kita seringkali menyebut skala lamba, tapi kalau dalam naskah Merbabu Merapi, skala lamba dinamakan sebagai skala milir. Sehingga kalau ini ada 6, maka sebenarnya kita hanya baru 5 karena skala lamba sama dengan skala milir. Seperti itu. Ini bentuk penyandian ada 5. Kalau dengan angka atau aksara angka kita namakan skala melok. Kalau dengan noktah namanya skala koci. Kalau dengan kata-kata yang punya watak bilangan namanya skala lamba atau skala milir. Dengan pahatan nama skala memet. Dan dengan kombinasi noktah dan aksara angka nama skala dihiang. Sekali lagi dari 5 ini yang paling baru adalah yang nomor 5. Kalau 1, 2, 3, 4 saya kira sudah cukup banyak dibahas. Apalagi yang nomor 3 dan nomor 4 ini sering sekali ditulis dalam baik untuk artikel-artikel yang internasional maupun nasional. Jadi saya kira ya beberapa hari yang lalu saya juga menemukan tulisan tentang skala lamba atau skala milir yang kemudian bisa dipublikasikan pada proceeding terindeks Scopus. Jadi mungkin sederhana, tapi ternyata ya kajian kayak seperti ini cukup bisa membawa kita masuk pada artikel-artikel atau proceeding-proceeding yang terindeks Scopus. Kita lihat satu-satu. Ini adalah angka tahun. Saya kira ini sudah kita bahas tadi, bagaimana cara menuliskan angka tahun. Pertama bisa dengan angka, yang kedua bisa dengan aksara angka, yang ketiga bisa dengan lafal bilangan. Kemudian kalau penyandian, nah kalau skala melok, kita masih menggunakan angka. Jadi kalau menyatakan 654 dengan angka tahun, ya ini berarti angka 6, ini angka 5, ini angka 4. Tetapi kalau dengan penyandian, namanya skala melok, ini dibalik. Ini adalah 4, 5, dan 6. Ini tidak dibaca 456, tapi dibaca 654 karena apa? Karena ini adalah skala melok. Nah, tahunya dari mana bahwa ini skala melok? Ya, saya kira penulisnya nanti akan menyebutkan bahwa ini adalah skala melok sehingga harus dibaca dengan prinsip angka 6 atau KT. Kalau nggak dikatakan bahwa itu skala melok, maka harus kita baca 456, bukan 654. Jadi di prasasti, di kitab-kitab, di kakawin, di buku-buku itu dijelaskan bahwa ini adalah skala sehingga harus dibaca dengan prinsip angka 6 atau KT. Jadi ini adalah sangat sederhana. Kalau kita punya angka tahun, misalkan dituliskan dengan aksara Jawa baru, yaitu 654, maka untuk membuat penyandiannya cukup dibalik, membalik posisinya. Nah ini mungkin apa namanya, prinsip simetri barangkali dalam.
Kalau kesimetrian seperti itu yang 654 menjadi 456, yang satu angka tahun, yang satu penyandian angka tahun dalam bentuk skala melok. Jadi skala melok adalah penyandian angka tahun dengan menggunakan aksara angka dengan menggunakan angka. Ya, tentu saja bukan hanya angka Jawa Baru, angka apa saja boleh. Termasuk mungkin kita akan menyandikan 654 ditulis dengan 456. Asal disebut sebagai skala melok, maka akan dibaca 654. Saya kira seperti itu. Ini cukup sederhana untuk penyandiannya. Dan ini adalah bentuk penyandian yang paling sederhana dengan cara membalik penulisan dengan menggunakan angka, aksara angka menjadi kebalikannya. Tetapi belum sejauh yang saya tahu belum ada pembuatan skala melok dengan menggunakan lafal bilangan. Ini contoh yang lain, kalau kita ingin menyatakan tahun 1400 dengan menggunakan skala melok, maka seperti ini. Dan ini kita gunakan aksara Jawa Baru. Membacanya dari arah kanan 141400. Seperti itu. Ini adalah aksara angka Jawa Baru untuk 0, untuk 0, untuk 4, untuk 1. Ini kalau kita membicarakan tentang penyandian menggunakan noktah yang namanya skala Kochi, untuk menyatakan tahun 1400, satu noktahnya hanya satu. Jadi angka diwakili dengan sebuah titik, 4 kita wakilkan dengan 4 buah titik. Kalau 0, ini kita berikan ruang kosong. Jadi ruang kosong ini sudah dibaca 0. Maka ini menyatakan 1400. Ya, di sini kita gunakan prinsip angka 6 Pamatogatis, cara menuliskannya dan cara membacanya dari arah sebelah kanan. Ini contoh penyandian angkatan yang kedua dengan menggunakan nokta. Saya kira ini juga masih sangat sederhana. Yang tadinya berupa angka, kemudian diubah menjadi nokta. Angka 1 diberikan sebuah titik, angka 4 diberikan 4 buah titik, dan seterusnya. Cuma susunannya, kalau 5, apakah bagaimana cara menyusun noktahnya, untuk angka 5, angka 6, dan sebagainya, itu yang mungkin bisa kita lihat pada contoh-contoh yang ada di kitab-kitab atau di babat atau di kakawin seperti itu. Nah, ini contoh yang ada di naskah-naskah Merbabu Merapi, Sengkala Koci, untuk menyatakan tahun 1618. Ini 1 titik, ini 6 titik, 1 titik, 8 titik. Jadi untuk menyatakan 8 ternyata dengan cara menyusun 4-4. Ini seperti ini namanya skala Kochi dengan nokta. Ini contoh yang lain untuk menyatakan tahun 1592. 1 buah titik, 5 buah nokta, 9 buah nokta, 2 buah nokta. Ini saya ambil dari mungkin saya di sini tidak menyebutkan sumbernya, tetapi Bapak Ibu kalau membuka internet kemudian mencari dengan kata kunci naskah-naskah Merbabu Merapi itu cukup banyak bermunculan. Tapi memang kajian tentang naskah Merbabu Merapi belum cukup banyak. Bisa saya kira sejauh yang saya tahu mungkin masih di bawah 20 artikel yang membahas tentang tentang naskah-naskah Merbabu Merapi. Di naskah ini salah satunya adalah ada skala melok, ada skala Kochi. Ini contoh skala Kochi. Untuk menyatakan angka tahun 1618 dan 1592. Itu 2 jenis skala atau penyandian angka tahun yang pertama. Yang pertama ada skala melok, yang kita gunakan adalah angka atau aksara angka. Yang kedua skala Kochi, kita menggunakan noktah atau menggunakan titik. Yang ketiga ini yang sangat sering dibahas, namanya adalah skala lamba atau skala milir, adalah menggunakan kombinasi beberapa kata yang masing-masing kata memiliki watak bilangan. Contoh yang sudah kita sampai di depan adalah ceruti indria rasa, ceruti watak bilangannya 4, indria 5, rasa 6. Ini di Prasasti Canggal benar-benar disebutkan bahwa ini adalah sebuah skala. Jadi kita harus membacanya dengan 654 bukan 456. Jadi ini adalah angka tahun 654 Saka, konversi ke Masehi menjadi 732 Masehi. Dan saya kira inilah contoh skala lamba yang paling tua, yang paling pertama kali kita temukan sampai hari ini. Ini yang ketiga, jenis yang ketiga,
Pertama tadi adalah yang skala melok dengan menggunakan angka, kedua skala Koji dengan menggunakan nokta, yang ketiga skala lamba dengan menggunakan kata-kata yang memiliki watak bilangan. Ya. Kemudian bahasa apa yang dapat digunakan untuk membuat skala? Dari pengamatan yang saya lakukan, ada 4 bahasa. Pertama Sanskerta, yang kedua Jawa kuno atau bahasa Jawa bahasa Kawi, yang ketiga bahasa Jawa baru, dan yang keempat bahasa Sunda. Saya belum menemukan skala lamba yang dibuat dengan bahasa Melayu klasik, meskipun bahasa Melayu klasik sudah digunakan sejak zaman Sriwijaya. Dan kemudian juga digunakan pada zaman di prasasti Terengganu, tapi sejauh yang saya tahu itu digunakan untuk menuliskan prasasti, namun belum digunakan untuk menuliskan skala. Jadi yang sudah saya ketahui ada 4 bahasa ini. Ini contoh skala lamba, sirna ilang kertaning bumi, sirna itu 0, ilang artinya hilang, kertaning itu 4, bumi itu 1. Nah, ini saya kira adalah bahasa Jawa baru atau bahasa Jawa tengahan. Kenapa bumi bernilai 1, kenapa kertaning bernilai 4, kenapa ilang bernilai 0, sirna bernilai 0, ini kita bisa melihatnya pada yang namanya Astaguru. Brata Kesawa saya kira sudah menjelaskan cukup panjang lebar tentang penurunan kata-kata yang punya watak bilangan. Kemudian Data Dancing juga telah mendaftarkan sekian banyak kata yang punya watak bilangan. Ini contoh yang saya dapatkan di prasasti, ada prasasti Siwagraha di Klaten, Jawa Tengah. Ini adalah aksaranya adalah aksara Kawi awal fase arkaik, kemudian bahasanya bahasa Jawa kuno. Ini kata ahli-ahli sejarah, kalau dibaca, saya sendiri nggak bisa membaca ya. Kalau saya kira kalau kita harus mengetahui cara membacanya, maka kita nggak akan pernah punya waktu untuk menulis seperti ini. Kita gunakan saja apa yang sudah disampaikan oleh para ahli sejarah. Ini pembacanya adalah Pewalung Gunung Sangwiku. Pewalung itu wolu 8, gunung itu wataknya 7, wikul wataknya 7. Jadi ini adalah angka 778 pada kalender Saka. Kalau dikonversi ke Masehi menjadi 856. Nah, di sini ada kata sang. Kata sang ini tidak memiliki watak bilangan. Ini dimunculkan hanya untuk sebagai penghalus bahasa. Jadi mungkin akan lebih indah kalau dituliskan Wewalung Gunung Sangwiku daripada Wewalung Gunung Wiku. Seperti itu. Jadi meskipun ini adalah skala lamba, namun nanti akan ada beberapa kata yang dituliskan tetapi tidak memiliki watak bilangan, hanya sebagai penghalus bahasa. Contohnya sang ini. Ini adalah bukti real adanya skala lamba, yaitu di prasasti Siwagraha. Saya kira masih sangat banyak prasasti-prasasti yang lain, dan hampir sebagian prasasti itu penulisan angka tahunnya dengan menggunakan skala lamba. Nah, ini adalah buku Data Dancing, ditulis pada tahun 1935. Ini judulnya History of Hindu Mathematics, seperti itu. Ada 2 volume sebenarnya. Kalau volume gabungannya 1 dan 2 terbitnya pada tahun 65. Nah, di sini Data Dancing mendaftarkan kata-kata yang memiliki watak bilangan. Nah, ini. Yang memiliki watak bilangan 0 adalah sunya, artinya kosong. Kha artinya langit. Gegana juga langit. Ambara juga langit. Angkasa berarti angkasa. Saya tidak semuanya mengetahui makna-makna ini, tapi kalau kita lihat bukunya Brata Kesawa, beberapa kata itu dijelaskan arti dalam bahasa Indonesianya. Kemudian kalau satu bisa diwakili oleh adi. Oh, adi ini artinya luhur, baik, mulia. Sasi atau artinya bulan, Kindu juga artinya bulan, Windu juga bulan, Canda juga bulan, dan sebagainya. Jadi semua kata-kata ini memiliki watak bilangan 1. Kemudian watak bilangan 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini saya ambil dari bukunya Data Dancing tahun 35. Saya tidak punya buku cetaknya, tetapi di bukunya sudah bisa kita peroleh melalui internet. Jadi di sini ternyata
kalau dalam penulisan skala kita hanya butuh kata-kata yang memiliki watak bilangan 0, 1, 2 sampai 9. Tetapi kalau karena di India selain digunakan untuk menyatakan angka tahun juga digunakan untuk menyatakan nilai-nilai astronomis, maka kemudian ada kata-kata yang punya watak bilangan 10, 11, 12 dan seterusnya. Nah, di sini sampai yang saya tuliskan sampai 49. Jadi kata-kata Jagati ini wataknya nilai-nilainya adalah 48, kata tanah nilainya 49 dan seterusnya. Nah, kalau data Dansi tidak menjelaskan mengapa kata-kata ini memiliki watak bilangan seperti ini, tetapi kalau di bukunya Pratakesawa itu dijelaskan mengapa setiap kata itu punya watak bilangan 1, 0, 2 dan seterusnya. Nah, ini adalah kata-kata yang digunakan untuk membuat skala lamba. Nah, ini adalah contoh bagaimana bangsa India menggunakan uh, number expressive untuk menyatakan bilangan yang sangat besar. Ini saya kira bilangan astronomi. Nah, ini dilakukan supaya ini hafal, mereka membuat syair ini dilakukan seperti itu. Nah, nanti juga di kita pun sama, dibuatkan tembang macapat untuk menghafalkan setiap kata itu watak bilangnya 0, 1, 2 dan seterusnya. Tidak dihafalkan seperti cara kita menghafal, tapi dilakukan, ditembangkan sehingga lebih mudah eh, kita kenali. Ini bukan angka tahun, tapi ini adalah bilangan astronomis yang sangat besar. Artinya bahwa kalau di kita itu hanya digunakan untuk menyatakan angka tahun sejauh yang saya tahu. Tetapi kalau di India selain untuk angka tahun juga untuk menyatakan bilangan-bilangan yang nilainya sangat besar atau bilangan-bilangan astronomis seperti itu. Ya, kemudian ada yang keempat adalah penyandian angka tahun dengan pahatan atau dengan lukisan, dengan ornamen, dengan bentuk dua dimensi lainnya. Ini kita namakan sebagai sengkala memet dan ini sangat banyak sekali di Keraton Yogyakarta. Itu berlimpah. Ini Jogja adalah keraton yang berlimpah dengan sengkala memet. Kemudian di Candi Sukuh juga cukup banyak sengkala memet. Di Keraton Surakarta juga ada beberapa, tidak terlalu banyak, tapi ada juga. Di Keraton Cirebon, Kasepuhan juga ada beberapa. Kalau di Kanoman saya belum tahu, tapi yang paling banyak saya kira di Yogyakarta. Saya hanya mengambil dua contoh sengkala memet yang ada di Keraton Yogyakarta. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke sana, pasti akan masuk ke dua pintu ini. Ini ada dua buah sengkala memet, ada yang kiri, ada yang kanan. Kedua-duanya menggambarkan dua ekor naga. Yang kiri naganya ini dikasih warna hijau, kalau yang kanan warnanya merah. Bedanya adalah ini dua naga yang bertaut satu sama lainnya, ini berpisah. Ini pintu, ini adalah tembok, berdiri di atasnya masing-masing berpisah. Nah, ini kalau mungkin kita tidak menyadari bahwa ini adalah sebuah angka tahun, kita hanya mengatakan bahwa ini hanyalah sekedar patung saja atau arca saja dua-duanya, tapi ternyata ini adalah menyembunyikan sebuah angka tahun. Dari mana kita tahu? Nah, ini namanya sengkala memet. Supaya sengkala memet ini bisa diketahui angka tahunnya, maka harus diubah dulu menjadi sengkala lamba. Yang sebelah kiri ada arca atau patung dua ekor naga yang ekornya saling berlilitan. Kita tuliskan sebagai Dwi Naga Rasa Tunggal. Ekornya berlilitan kita asumsikan punya ya, satu rasa, yaitu rasa yang menyatu, rasa yang manunggal atau rasa yang tunggal. Dwi Naga, Dwi berarti dua, naga adalah dua. Ini ada dua ekor naga dengan ekor yang saling berlilitan, maka disebut sebagai Dwi Naga Rasa Tunggal. Kalau yang ini ada dua naga juga, maka Dwi Naga ini menunjukkan warna merah menunjukkan keberanian, maka menjadi Dwi Naga Rasa Wani. Nah, kalau kita sudah punya sengkala lamba ini, maka kita dengan menggunakan tadi yang sudah eh, dituliskan oleh Data Dancing atau menggunakan bukunya Pratakesawa, kita akan tahu bahwa Dwi itu artinya dua, naga itu 8, rasa 6, tunggal itu 1. Jadi ini menyatakan angka 1682 dalam kalender Jawa.
Demikian juga yang bawah, angka Wani juga menyatakan angka 1, sehingga kedua-duanya ini menyatakan tahun yang sama. Jadi dua skala Mehmet ini menyatakan angka tahun yang sama, yaitu 1682 pada kalender Jawa. Dari mana kita tahu? Saya kira informasi itu sebenarnya direkam pada buku-buku yang disimpan oleh pihak keraton. Jadi meskipun arcanya beda, kemudian pembacaan skala lambanya beda, tetapi menyatakan angka tahun yang sama, yaitu 1682. Nah, ini cara cara eh, memecahkan sandinya. Contoh lain ada di Candi Sukuh. Ini adalah arca relief yang ada di pintu masuk Candi Sukuh paling depan. Di sini ada Buta. Buta ini terletak di Gapura, maka muncul Gapura Buta. Artinya Gapura Buta berarti relief Buta yang digambarkan di Gapura masuk. Kemudian Buta ini posisinya sedang memangsa manusia. Nah, memangsa manusia itu diterjemah sebagai mangan wong. Mangan itu memakan, wong itu orang. Jadi maka muncul Gapura Buta mangan wong. Jadi relief ini kemudian dikasih, kalau ini sebuah lukisan, maka diberi judul Gapura Buta Mangan Wong. Mengapa ini? Karena butanya digambarkan di dekat gapura pintu masuk, kemudian posisinya sedang memakan manusia. Dan ini ternyata adalah angka tahun 1359. Gapura itu 9, buta itu 5, mangan itu 3, wong itu 1. Ini adalah konversi ke kalender Masehi. Di atas buta ini ada sebuah inskripsi ditulis dengan aksara Kuarda Kediri. Ternyata kalau ini dibaca, menurut para ahli, pembacaannya adalah ini juga. Gapura Buta Mangan Wong. Jadi ini sandinya, ini kuncinya. Jadi pada Candi Sukuh, antara penyandiannya dengan kuncinya itu diletakkan pada satu tempat yang sama. Jadi kita nggak kesulitan bahwa ini cara membacanya mungkin berbeda-beda, tapi begitu ada sandinya, ada kuncinya, dan kuncinya itu dibaca oleh para ahli sejarah dengan Gapura Buta Mangan Wong, maka ini kalau kita beri judul Gapura Buta Mangan Wong akan bersesuaian dengan kunci yang ada di atas ini. Nah, ini hanya salah satu contoh dari skala Mehmet yang ada di Candi Sukuh. Kalau kita masuk ke gapura-gapura yang lain atau ke dalamnya, itu akan sangat banyak sekali skala Mehmet. Ada yang kuncinya diberikan, ada kuncinya yang harus kita rekayasa sendiri seperti apa. Nah, ini adalah skala yang keempat. Nah, kemudian yang terakhir yang saya kira cukup baru nah ini yang berhasil memecahkan adalah Pak Abimarda Kurniawan pada tahun 2021. Artikelnya sudah saya share juga di LMS seperti itu, tentang penyandian yang disebut sebagai skala Dihiyang. Ini menggabungkan antara noktah dengan aksara angka. Dari noktah dan aksara angka nanti akan dihasilkan sebuah skala lamba. Dari skala lamba kita akan tahu berapa angka tahunnya. Jadi di sini penyandiannya cukup rumit seperti itu. Kalau skala Mehmet berupa relief, berupa lukisan, berupa patung, berupa benda-benda 2 atau 3 dimensi. Kemudian kita buat skala lambanya. Dari skala lambanya kita peroleh angka tahunnya. Nah, kemudian kalau skala Dihiyang bentuknya bukan relief, bukan lukisan, tetapi noktah dan aksara angka. Nanti dari noktah dan aksara angka kombinasinya akan menghasilkan sebuah kata. Ada misalkan ada 3 kata atau 4 kata. Nanti dari kata-kata itu kita akan peroleh skala lamba, dan dari skala lambanya akan kita peroleh angka tahunnya. Ini contohnya. Dulu ketika belum ditemukan ini inskripsi ini ya ada yang menyebut sebagai sebuah mantra atau ya doa atau apa seperti itu. Ternyata tapi kemudian setelah diketahui ini adalah sebuah skala Dihiyang dan menyatakan tahun 1431 Saka. Jelas di sini tidak ada angkanya. Sangat sulit untuk mengetahui bahwa angka ini adalah 1431. Yang atas adalah bulatan-bulatan atau noktah. Ini adalah ciri dari skala Kochi. Dari skala Kochi itu adalah skala yang dibuat dengan menggunakan noktah. Yang bawah ini berupa aksara angka.
inilah aksara angka Merbabu Merapi atau aksara angka gunung atau aksara angka Buddha yang ditemukan di lereng-lereng Gunung Merbabu Merapi. Ini angka-angka seperti itu. Jadi kalau angka berarti ini adalah visualisasi dari Sengkala Melok. Sengkala Koci itu menggunakan nokta. Kalau Sengkala Melok menggunakan angka. Jadi ini adalah gabungan nokta dengan angka. Makanya gabungan adalah dari Sengkala Koci dengan Sengkala Melok. Nanti dari sini kita akan menghasilkan yang namanya Sengkala Lamba. Kalau Sengkala Lambanya sudah diketahui, maka kita bisa menghasilkan angka 1431. Kalau kita lihat yang atas ini ada masing-masing ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok nota, ada 8 buah angka. Ini yang notanya 1, 3, ini 3, 4, 3, 3, 3, 2. Nanti kita akan tahu bahwa jumlah nokta yang digunakan itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Tidak pernah ada nokta yang lebih dari 5. Jadi hanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ini adalah angka. Ya ada yang sama, ini dengan ini sama, ini juga sama. Mungkin ini dengan yang ini bagian ini juga saya kira sama seperti itu. Jadi ada angka yang sama. Nanti cara membacanya ini kita bagi 22, 1, 2, 3, 4. Ini nanti yang kumpulan eh, dua yang pertama akan menghasilkan sebuah kata. Ini kata yang kedua, kata yang ketiga, kata yang keempat, kita akan memperoleh 4 buah kata yang membentuk Sengkala Lamba. Nah, dari Sengkala Lamba nanti kita peroleh angka tahunnya. Nah, ini adalah kalau menurut Pak Abimarda Kurniawan, sebuah sengkala yang ditemukan di Candi Sanggar. Di Candi Sanggar selain ditemukan inskripsi ini, juga ditemukan inskripsi yang lainnya. Ada yang inskripsinya memahatkan angka tahun dengan bukan penyandi tapi benar-benar angka tahun. Ada yang memahatkan dengan menggunakan Sengkala Lamba atau berupa kata-kata seperti itu. Nah, nanti kita akan menggunakan yang namanya prinsip kesejajaran dalam satu situs atau dalam satu kolofon atau dalam satu buku. Itu setiap angka tahun itu harus menyatakan angka tahun yang sama. Jadi kalau kita punya 3 sengkala, ada Sengkala Lamba, Sengkala Memet, Sengkala Lamba, Sengkala Melok, Sengkala Koci, dan Sengkala Diyang, maka keempat-empatnya harus menyatakan angka tahun yang sama. Itu yang kita namakan sebagai prinsip kesejajaran. Sehingga ya tadi ada balok yang memaharkan angka tahun, maka kemudian angka tahun pada balok tersebut harus sama dengan angka tahun pada Sengkala Diyang ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Artikelnya sangat panjang sekali, mungkin cukup melelahkan, tetapi kurang lebih seperti ini. Tabel ini terdapat pada artikelnya Pak Abimarda. Ini bulatannya hanya bisa berjumlah 1, 2, 3, 4, atau 5. Tidak pernah ada yang lebih dari 5. Kemudian angkanya yang digunakan adalah angka 2 sampai 8. Jadi hanya ada angka 2 sampai angka 8. Tidak ada angka 1, tidak ada angka 9, tidak ada angka 0. Jadi kalau kita membuat skala Diyang, maka jumlah bulatannya harus antara 1 sampai 5 dan angka yang digunakan adalah 2 sampai 8. Seperti itu. Nah, kemudian ini hasil membacanya. Ini bulatannya 1, ini angka 8, muncul 18. Ini bulatannya 3, ini angka 5, muncul 35, ini 35, ini 45, 18, 35, 35, 45, ini 3, saya tidak hafal juga. 33, maaf. Ini 33, ini 37, 32, 27. Nah, ini adalah hasilnya. Ini yang atas menyatakan jumlah bulatannya, yang bawah menyatakan angka-angkanya. Ini angka yang kita lihat dalam angka Hindu Arab. Kalau ini adalah angka
gunung atau angka Buddha atau angka merbabu Merapi. Nah, kemudian 18 dibaca sa. Kita lihat di sini 1 dan 8. 18 bacanya sa. 35, 3 dan 5 bacanya da. Kemudian 35 dibaca lagi da lagi. 45, 45. Nah, di sini saya kira ada sedikit kekeliruan mungkin ya. Ini kalau 45 seharusnya munculnya da, tapi di sini munculnya na. Kemudian 33, 3 dan 3 muncul ja. Kemudian 37, 3 dan 7 adalah la. Kemudian 35, 3 dan 5 adalah da. 27 ini 2, buletannya 2, angkanya 7 ra. Jadi yang menurut penulisnya dibaca sebagai sada, dana, jala, dara. Ini adalah sengkala lambanya. Jadi ini disatukan membentuk ini suku kata, ini satu suku kata sada, dana, nala. Nah, sekarang sada ini angkanya berapa, dana berapa, jala berapa, dara berapa. Dara artinya adalah wanita atau orang, watak bilangannya 1. Jala ini berasal dari kata jalanidi. Jalanidi itu artinya laut atau samudra, watak bilangannya 4. Kita bisa tahu ya, salah satunya kamusnya bisa dibuka bukunya Brata Kesawa. Buku Brata Kesawa juga sudah tersedia di internet, bisa dicari seperti itu. Kemudian ada dana. Nah, dana ini adalah gabungan dari Jataweda dan Nala. Jataweda watak bilangannya 3, Nala watak bilangannya 3. Kita ambil menjadi dana, maka kata dana punya watak bilangan 3. Jataweda adalah dewa api, Nala artinya api. Sama-sama menyatakan mengandung unsur api. Jadi watak bilangannya 3, maka dana menjadi 3. Kemudian ada kata sada. Sada ini menurut Pak Abimada berasal dari kata sasadara. Sasadara artinya bulan, diambil sadanya. Kemudian bulan itu hanya ada 1, maka watak bilangannya 1. Sehingga diperoleh angka 1431. Pada kalender Saka, kalau dimasehikan 1509. Jadi ini untuk sampai ke sini ternyata perlu waktu. Saya kira setahu saya sejarawan yang pertama kali mengkaji mengenai skala merbabu Merapi itu adalah tahun 78 dari Belanda dan dari UGM. Kemudian kesulitan untuk memecahkan sandi ini ternyata baru 2021 bisa dipecahkan. Ini pun penulisnya masih mengatakan uji coba. Bisa jadi ada kesalahan-kesalahan. Tadi kita lihat ya di sini kalau 45 harusnya kan dituliskan da, tapi di sini adalah nah seperti itu. Mungkin membacanya 45-nya ke sini, 45 jadi nah, tapi kalau 45 ke sini adalah da. Harusnya membaca adalah dari bulatan dengan angka. Yang atas adalah jumlah bulatan, yang bawah adalah angkanya. Sehingga kalau 45, 4 buah bulatan, 5 buah dan angka 5, maka muncul da, bukan nah. Tapi ya untuk sementara kita terima dulu karena uh, saya juga bukan ahli di bidang ini. Saya hanya uh, ya mungkin kelebihannya hanya rajin membaca saja barangkali, kemudian menyebarluaskan sedikit-sedikit lah seperti itu. Ini adalah contoh skala Diyang. Mengapa kita cukup yakin bahwa angkanya 1431 Saka? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Barangkali salah. Ternyata bahwa wah, nanti kalau ini di sini saya tidak menjelaskan mengapa 1431 Saka, bahwa sengkal Diyang ini ditemukan berbarengan dengan beberapa eh, prasasti yang lain. Prasasti-prasastinya itu memaharkan angka 1431 Saka dengan angka, bukan dengan penyandian. Jadi angkanya benar-benar 1431. Kemudian ciri arkeologisnya masih sama. Kemudian juga ada prasasti yang dituliskan dengan skala lamba. Skala lambanya itu kalau dibaca juga 1431, sehingga itu menjamin bahwa harusnya prasasti Diyang ini dibaca sebagai 1431 Saka. Itu menurut penulisnya. Nah, jadi itu yang kita namakan sebagai prinsip kesejajaran. Jadi di satu lokasi ditemukan tiga buah artefak. Artefaknya itu harus
menyatakan angka tahun yang sama. Artefak satu berupa sandi tahun, angkanya 1431. Artefak yang kedua berupa skala lamba, yang kalau dibaca juga memunculkan 1431. Artefak yang ketiga adalah skala Dihiang. Nah, skala Dihiang ini, maka karena ditemukan di lokasi yang sama, kemudian ciri arkeologisnya juga sama, maka ya boleh dibaca 1431. Dan cara pembacaannya yang menghasilkan angka 1431 adalah yang seperti ini. Nah, itu adalah 5 buah bentuk skala yang ada atau penyandian angka tahun yang ada di Indonesia. Pertama adalah skala melok yang berupa angka, yang kedua skala koji berupa nokta, ketiga adalah skala lamba berupa rangkaian kata-kata, keempat skala memet berupa pahatan lukisan pada benda 2 atau 3 dimensi, yang kelima skala Dihiang. Nah, kemudian kalau kita coba rangkum atau analisis, maka saya punya hierarki penyandian angka tahun. Yang pertama peringkat 0. Peringkat 0 ini artinya bukan penyandian, dia masih berupa murni angka tahun. Yang kedua baru ada peringkat 1, peringkat 2 dan seterusnya. Peringkat 1 adalah yang cara memecahkannya paling mudah, yaitu dengan namanya skala melok. Ini dibuat dengan angka atau aksara angka. Ini yang saya kira yang paling mudah. Yang kedua, peringkat kedua adalah skala koji. Mungkin ini juga lebih mudah daripada skala melok karena ini hanya dengan menggunakan berapakah nokta saja. Tapi kalau ini mengapa bisa disebut lebih mudah karena kita nggak hafal angka-angka yang zaman dulu digunakan. Tapi kalau kita hafal barangkali ini lebih mudah daripada skala kojinya. Atau mungkin ini juga bisa disebut sebagai peringkat yang sama. Jadi yang selanjutnya ada skala Miller, ini peringkat kedua, saya kategorikan peringkat kedua. Penyandiannya adalah dari angka. Kalau skala melok dari angka diubah menjadi titik atau menjadi dot. Kalau skala lamba dari angka diubah menjadi kata. Maka kemudian skala koji dan skala lamba itu saya kategorikan sebagai satu peringkat pada peringkat yang sama. Kemudian ada peringkat ketiga, ada skala memet dan ada skala Dihiang. Ini keduanya saya kategorikan sebagai peringkat ketiga karena tingkat kerumitannya dalam menyandikan atau dalam uh, menemukan angka tahunnya. Tapi saya kira mungkin barangkali ya berdasarkan pengalaman-pengalaman para sejarawan karena skala Dihiang itu paling akhir ditemukan, barangkali tingkat kesulitannya mungkin lebih sulit di skala Dihiang dibanding skala memetnya. Tapi sebenarnya cukup sulit juga. Jadi saya kira ada 4 peringkat. Peringkat 0 adalah angka tahun, peringkat 1 adalah skala melok, peringkat 2 adalah skala koji dan skala lamba, peringkat ketiga adalah skala memet dan skala Dihiang. Jadi ada 4 peringkat penyandian, dengan peringkat 0 adalah bukan penyandian tapi menunjukkan angka tahunnya. Saya kira ini adalah beberapa buku yang sudah saya hasilkan tentang penyandian angka tahun. Ini dalam bahasa Inggris, ini dalam bahasa Indonesia, yang ini dalam bahasa Jawa. Yang saya masukkan di LMS adalah yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini buku ini saya cetak atau saya terbitkan bukan untuk tujuan komersial. Penerbitnya institusi saya sendiri, jadi tidak dijual di tempat bebas, tidak ada di toko manapun. Saya kira seperti itu. Kemudian kita berbagi saja. Yang saya punya mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, ya monggo saja untuk digunakan. Tapi yang bahasa Jawa tidak saya tampilkan karena ya bahasanya Jawa, mungkin Jawanya juga Jawa campuran antara Jawa Banyumas dengan Jawa Jogja Solo barangkali. Nah, kemudian ini adalah ya bisa sekedar untuk beralih saja. Ini adalah contoh-contoh skala Dihiang, angka tahunnya berapa, di sini sudah diberikan kodenya. Ini 3, ini adalah angka 5, ini angka 4 dan seterusnya. Tinggal 3, 5, 5, 4 nanti menghasilkan skala lamba apa. Dari skala lamba yang diperoleh nanti akan kita peroleh angka tahunnya. Tapi saya kira kalau Bapak Ibu membuka artikelnya Pak Abimarda, ya ini sudah dipecahkan sebenarnya. Ini referensinya, nomornya tidak urut karena saya mengambil referensi dari sebuah tulisan saya, kemudian saya hanya mengambil yang
supaya nggak merubah ya yang ada saja. Itu mungkin Bapak Ibu untuk yang bisa saya sampaikan tentang penyandian angka tahun dan tentang angka tahun yang menggunakan prinsip angka 6 Famatokate. Ya, kita punya 5 buah penyandian. Kemudian sejauh yang saya tahu, satu penyandian kita temukan di India, di Kamboja, dan di Vietnam, yaitu Sengkala Lamba. Sementara Sengkala Melok, Sengkala Koci, Sengkala Memet, dan Sengkala Diam, sejauh ini saya baru memperolehnya di Indonesia saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang mau kita diskusikan. Ya, mudah-mudahan cukup jelas kalau sebagai gambaran kalau kita membaca artikelnya Pak Abimarda Kurniawan, di situ beliau pada bagian kesimpulannya juga memberikan saran untuk riset lanjutan. Saya agak lupa apa sarannya seperti itu, tapi kita bisa, ya itu saya kira cukup menarik dan kita bisa menggali aspek matematika dari saran yang diberikan oleh Pak Abimarda untuk kemudian bisa menjadi tulisan yang memunculkan aspek matematikanya. Mungkin ini masih cukup banyak, tidak terlalu fokus pada aspek matematikanya, tapi kita bisa menggali aspek matematikanya. Pertama ya kita punya angka 0, yang kedua kita menggunakan basis 10, yang ketiga kita sudah mengetahui ada nilai tempatnya ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Kemudian dalam hal penyandian kita menggunakan prinsip angka 6 Famatogate. Nah, kemudian ternyata bentuk penyandiannya bisa sangat beragam, atau barangkali kita bisa berkreasi sendiri, menciptakan jenis penyandian lainnya. Saya kira materi ini kalau kemudian kita bisa memilah bagian mana yang bisa kita sampaikan untuk anak sekolah dasar. Saya kira anak sekolah dasar ya untuk tingkat SD bisa membuat skala melok dengan menggunakan uh, angka Hindu Arab seperti itu. Atau membuat skala koci yang sangat mudah, cukup dengan membuat noktah-noktah. Apakah bentuknya harus bulatan ataukah bentuknya yang lain, barangkali bisa kita ganti untuk menarik menarik uh, para siswa kita, bukan lagi noktah tapi oke pakai bintang, barangkali bintang 1 berarti noktah 1, bintang 2 berarti noktah 2, dan seterusnya. Mungkin itu bisa untuk tingkat yang lanjutan ya, mungkin untuk tingkat-tingkat sekolah menengah pertama bisa membuat skala lambanya. Untuk tingkat sekolah menengah atas barangkali bisa berkreasi membuat lukisan, nanti lukisannya dikasih judul, judulnya harus menyiratkan sebuah angka tertentu. Atau barangkali kita bisa meminta siswa kita atau mahasiswa kita untuk membuat skala lamba dari tahun kelahirannya, kemudian skala lambanya itu harus mengandung makna tertentu. Artinya kita harus memilih kata-kata yang bisa mengandung makna dan menyatakan angka tahun yang sesuai dengan kelahiran kita. Saya kira kita bisa berkreasi di situ eh, dengan penyandian angka tahun ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin Pak, bisa bertanya? Oh, ini monggo Pak Eko nggih. Ya, Silakan Pak ya. Eko. Mohon izin juga tidak on cam ya Pak ya. Tidak apa-apa ya. Oh iya, enggak apa-apa nggih Pak, Ya, monggo. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Eko. Luar biasa Pak, ini menarik begitu ya. Eh, eh, apa namanya? Kilas baliknya jauh sekali begitu ya ke tahun-tahun sebelum Masehi yang sangat apa namanya? Memang asal muasal peradaban dari sini sebenarnya. Hanya begini Pak, dalam etnomatematik kita tuh punya tantangan Pak sebenarnya, terutama kalau yang etnonya, lebih kental dengan peradaban atau antropologi budaya begitu ya. Bahwa Monggo. ada satu pandangan riset etno itu, terkesan cocokologi Pak, artinya
seperti misal gini, orang mengekspos perhitungan tanggal lahir misalnya, kecocokan, tradisi menghitung, kecocokan tanggal lahir, lalu orang mengekspos dari sisi etnomatematik, dari sisi matematika, bahwa manusia sejak zaman dulu sudah mempunyai sistem kepercayaan bahwa ada hari yang baik, lalu mereka di dalamnya mengandung modulo dan sebagainya. Okelah, barangkali itu bisa kita terima sebagai bahan pembelajaran karena bisa jadi konteks pembelajaran. Tapi kalau dilihat dari, sisi exposure risetnya, orang kan barangkali tidak puas ya, kalau kita tidak menyajikan makna di balik itu, makanya Ambrosio dan Orey kan maaf, Oreiro dan Rosa kan, Ya, ya. memunculkan satu, dimensi antropologi budaya supaya tidak hilang dari exposure etnomatematika itu. Nah, yang agak sulit adalah, misal begini, kita menghitung misalnya hari Rabu itu makna kalau dihitung 7 misalnya, Lucu ya. lalu kalau Jumat itu 6 gitu ya, kalau Minggu 5 kan gitu ya. Apalagi kalau ditambah weton ininya, Ya, pasaran Pahing Pon dan pasaran ya. sebagainya. Nah, sedangkan penelusuran angka-angka itu minim referensi ya, mungkin ada ya kalau kalau ditelusuri gitu ya, Pak, ya. Kalau ditelusuri. Hanya, kadang-kadang walaupun ada referensinya, penjelasannya tidak cukup puas gitu, Pak. Tidak cukup puas. Nah, eee, ini memang tantangannya berat mungkin kalau harus ditelusuri sampai sana butuh waktu berapa lama untuk riset ini lengkap begitu ya. Nah, yang tadi Pak, kaitannya dengan yang Bapak jelaskan tadi, Rahayu itu satu misalnya, Indria itu Iya, 5. iya, ya ampun. Kalau Indria 5 masih bisa diterima mungkin ya, dikontekskan kepada, Panca indera indera gitu ya. begitu ya. Ya, Nah, terus apa tadi tuh, yang 7 itu apa gitu ya, ada maknanya kan gitu. Nah, itu sudah terekspos semua belum ya, Pak, ya? Ada referensinya atau tidak begitu. Nah, kalau jawabannya misalnya begini, kalau jawabannya belum misalnya, ini agak menarik nih, agak panjang. Kalau jawabannya belum terekspos, bagaimana, cara mendapatkan, referensi itu maknanya dari mana? Lalu referensi hmm, bukunya tidak ada gitu ya. Tapi kita punya bahan kita punya metode wawancara ya terhadap beberapa, tokoh-tokoh yang bisa menceritakan. Lalu mereka menceritakan alasan, tapi tanpa referensi, hanya referensi. Oh, turun-temurun begitu ya. Hanya turun-temurun. Nah, itu dalam, apa namanya, dalam, eee, dalam konteks riset, tentu kan nanti kalau metode wawancara itu dijadikan sumber utama, tampaknya nanti akan ada perbedaan, interpretasi ya, Pak, ya. Mungkin di orang Sunda mengatakan angka 6 itu, kenapa di Rabu itu 6, kenapa di Jumat itu kenapa di Jumat itu 6, di Rabu itu 7, mungkin akan berbeda dengan di Jawa atau mungkin akan berbeda dengan di, suku lain misalnya. Nah, hmm. itu menjadi tantangan tersendiri, Pak. Barangkali itu ya, bagaimana kita menemukan titik ini gitu, Pak. Nah, kira-kira itu barangkali ya, supaya matematika ini, ini tidak orang tuh tidak memandang itu cocokologi begitu Tetap ya. ya. Walaupun kalau kita sih percaya ya bahwa ini pun sebuah capaian baik ya, sedikit demi sedikit karena riset ini kan tidak tanggung jawab satu orang gitu ya, Pak, ya. Nah, Ya, betul barangkali betul Pak, sedikit demi betul. sedikit mulai terbuka gitu ya. Ya terima kasih, Pak, luar biasa ini materinya. Ya, betul nuwun Pak Eko. Ya, saya kira saya juga sempat memikirkan hal yang sama ya dengan Pak Eko tadi. Mengapa ya ada hari, ada pasaran, ada yang Saptawara, Pancawara, kemudian dia punya nilai-nilai tertentu lah. Saya terus terang saya nggak hafal itu Pak, angka-angkanya ya. Itu dari mana asal usulnya, kenapa kok bisa seperti itu gitu. Ya sempat juga menelisik, tapi ya ini memang tugas-tugas berat dan saya belum bisa menyelesaikan sampai hari ini, belum tahu dari mana asal usulnya. Cuman mungkin salah satu buku, saya agak lupa bukunya apa, yang bisa digunakan untuk eh, referensi lah untuk menelusuri itu bukunya Tanaya itu. Cuma saya nggak punya bukunya. Kayaknya kita harus ke museum-museum, bukunya itu masih ada, barangkali juga
ditulis dalam aksara Jawa mungkin ya seperti itu, belum di Indonesia kan, atau kalau sudah di Indonesia kan mungkin juga sudah ada. Itu di situ cukup cukup ada penjelasannya, tapi memang tidak lengkap. Itu tentang yang itu ya, itu penulisnya itu R. Tanaya itu, Raden Tanaya, cuman judul bukunya saya agak lupa. Tapi tidak lengkap sekali lah, jadi belum 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 juga terlalu memuaskan untuk ini. Tapi sejauh yang saya tahu, kalau di Jawa itu kan ada kalender Aboge, ada kalender Amiswon seperti itu. Itu setiap perbedaan kalender itu nanti akan memunculkan numerik yang berbeda. Misalkan kalau katakanlah Jumat pada kalender Aboge nilainya 5. Nanti pada kalender Amiswon nilainya belum tentu 5 lagi. Dan itu ada ya, saya juga belum tahu bagaimana cara memperolehnya. Memang selama ini kita hanya menerima saja seperti itu, belum bisa menjelaskan dengan sangat meyakinkan dari mana asal usulnya. Tapi kalau misalkan tadi, kalau bumi itu nilainya 1, kemudian kalau gapura nilainya 9, kemudian rasa nilainya 6, indria nilainya 5, itu penjelasannya sudah sangat detail, Pak. Saya kira Bapak bisa membaca bukunya Raden Bratakesawa, judulnya Keterangan Candra Sangkala. Itu di situ diturunkan bagaimana setiap kata itu punya watak bilangan. Wah, Nanti di luar bagian biasa, akhir Pak. Mohon izin, Pak, didaftarkan yang itu. barusan Iya. Bapak sebutkan itu apakah bisa dinaikkan ke LMS, Pak? Ini mohon maaf. Oh, coba Bapak, nanti saya eh, dinaikkan ke LMS. Saya sudah iya, iya, makasih, dapat Pak. ini softnya ya. Iya, itu yang ditunggu. Oh, Makasih. iya Pak, ya, ya saya ini kan. Mungkin itu yang bisa saya ini Pak, ini ya, saya Pak Eko dan Bapak Ibu lainnya juga saya kira untuk yang pertama tadi itu masih tantangan besar kita ya, dari mana pasaran dan Saptawara dan Pancawara itu mempunyai angka-angka tertentu, itu dari mana asal usulnya, sehingga kita tidak hanya memakai saja seperti itu. Itu yang mungkin bisa menjadi riset, nggak tahu apakah bisa diselesaikan atau tidak seperti itu. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan, Nggih, mungkin Pak. belum Suwun, Pak. memuaskan, tapi Luar nanti biasa sekali. insya Allah saya unggah ke LMS untuk yang keterangan Candra Sengkala dari Pratakesawa. Itu beruntungnya gini Pak Eko, tos ayah iya naon bahasa Indonesia sekarang bahasa Jawanya gitu. Di bagian depan bahasa Indonesia, bagian belakang bahasa Jawa gitu. Oh, iya, ya. Iya. Sudah ditranslate ya? Jadi mungkin itu Pak Eko dari saya yang bisa saya sampaikan. Oh, Bapak Ibu lainnya barangkali Iya, kalau masih ada makasih. untuk kita diskusikan. Baik, saya kira kalau tidak ada Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Eh, Mungkin untuk sesi ini saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Terima Makasih, kasih, Pak. Pak Nuhun, Agung. nuhun Bapak Ibu. Nuhun.